Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini kami dari kelompok 5 yang beranggotakan Michael Desna Putra, Akbar Abisya Hibatullah, David Fahmi Sidik, Moh Nur Hisyam, Nandita Afrilia S, dan Billy Fabiana Yusuf. Dalam matkul kemuhammadian akan memaparkan mengenai matan keyakinan dan cita-cita Muhammadiyah. Langsung saja kepada pembahasan yang pertama, yaitu matan keyakinan dan cita-cita hidup Muhammadiyah merupakan rumusan ideologi Muhammadiyah yang menggambarkan tentang hakikat Muhammadiyah, faham agama menurut Muhammadiyah, dan misi Muhammadiyah dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. Rumusan ini disusun pada tahun 1968 pada Muktamar Muhammadiyah ke-27 di Yogyakarta yang bertemakan Takjid Muhammadiyah. MKCH berisi 5 pokok pikiran yang terbagi dalam 3 kelompok, yaitu kelompok persoalan ideologis, kelompok faham agama, dan kelompok persoalan mengenai fungsi dan misi Muhammadiyah dalam negara Republik Indonesia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Akbar Abista. Nah, di sini saya menjelaskan tentang MKCH atau mantan keyakinan dan cita-cita hidup Muhammadiyah. Nah, MKCH merupakan rumusan ideologi Muhammadiyah yang menggambarkan tentang hakikat Muhammadiyah, paham agama menurut Muhammadiyah, dan misi Muhammadiyah dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. Nah, di dalamnya itu ada 5 poin. Poin yang pertama, Muhammadiyah adalah gerakan Islam dan dakwah amar ma'ruf nahi mungkar, berkaidah Islam dan bersumber pada Al-Quran dan Sunnah, bercita-cita dalam bekerja untuk terwujudnya masyarakat utama, adil, makmur yang diridhoi oleh Allah untuk melaksanakan fungsi dan misi manusia sebagai hamba dan khalifah Allah di muka bumi. Yang poin yang kedua, Muhammadiyah berkeyakinan bahwa Islam adalah agama Allah yang diwahyukan kepada Rasulnya sejak Nabi Adam, Nuh, Ibrahim, Musa, Isa, dan seterusnya sampai kepada Nabi Muhammad SAW sebagai hidayah dan rahmat Allah kepada umat manusia sepanjang masa dan menjamin kesejahteraan hidup, material, dan spiritual dunia dan akhirat. Poin yang ketiga, Muhammadiyah dalam mengamalkan Islam berdasarkan Al-Quran, kitab Allah yang diwahyukan kepada Nabi Muhammad SAW, Sunnah Rasul, dan penjelasan dan pelaksanaan ajaran Al-Quran yang diberikan oleh Nabi Muhammad SAW dengan menggunakan akal pikiran sesuai jiwa ajaran Islam. Poin yang keempat, Muhammadiyah bekerja untuk terlaksananya ajaran-ajaran Islam yang meliputi di bidang-bidang yaitu akidah, akhlak, ibadah, muamalah duniawiyah. Nah, poin yang kelima, Muhammadiyah mengajak segenap lapisan bangsa Indonesia yang telah mendapat karunia Allah berupa tanah, air, mempunyai sumber-sumber kekayaan, kemerdekaan bangsa dan negara Republik Indonesia yang berdasarkan pada Pancasila dan Undang-Undang 1945 untuk berusaha bersama-sama menjadikan suatu negara yang adil. Nah, mungkin itu 5 poin rumusan ideologi dari MKCH. Baik, saya akan melanjutkan bagian dari rekan saya. Bagian saya yaitu bagian 3, Muhammadiyah dalam mengamalkan Islam berdasarkan Al-Quran, kitab Allah yang diwahyukan kepada Nabi Muhammad SAW, Sunnah Rasul, penjelasan dan pelaksanaan ajaran-ajaran Al-Quran yang diberikan oleh Nabi Muhammad SAW
dengan menggunakan akal pikiran sesuai jiwa ajaran Islam. Muhammadiyah bekerja untuk terlaksananya ajaran-ajaran Islam yang meliputi bidang-bidang yang pertama yaitu akidah, yakni dengan bekerja untuk tegaknya akidah Islam yang murni, bersih dari gejala kemusyrikan, bid'ah dan kufarat, tanpa mengabaikan prinsip toleransi menurut ajaran Islam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya akan melanjutkan penjelasan dari teman sekelompok saya mengenai Muhammadiyah bekerja untuk terlaksananya ajaran-ajaran Islam dalam berbagai bidang. Selanjutnya ada dalam bidang akhlak, yaitu Muhammadiyah bekerja untuk menegakkan nilai-nilai akhlak mulia dengan berpedoman kepada ajaran-ajaran dalam Al-Quran dan Sunnah Rasul, dan tidak bersendi kepada nilai-nilai yang diciptakan oleh manusia. Sebenarnya nilai-nilai yang diciptakan oleh manusia juga kebanyakan ada di dalam Al-Quran. Selanjutnya dalam bidang ibadah, yaitu Muhammadiyah bekerja untuk menegakkan ibadah yang dituntun oleh Rasulullah SAW tanpa tambahan dan perubahan dari manusia. Lalu selanjutnya ada muamalat duniawiyah atau pengolahan dunia dan pembinaan masyarakat. Itu Muhammadiyah bekerja untuk terlaksananya muamalat duniawiyah ini dengan berdasarkan ajaran agama serta menjadikan semua kegiatan dalam bidang ini sebagai ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi dalam melakukan segala hal dan perencanaan segala hal itu harus diniatkan karena Allah Subhanahu wa taala. Mungkin cukup sekian. Terima kasih. Yang selanjutnya adalah poin kelima yang berisi Muhammadiyah mengajak segenap lapisan bangsa Indonesia yang telah mendapat karunia Allah berupa tanah air yang mempunyai sumber-sumber kekayaan, kemerdekaan bangsa dan negara Republik Indonesia yang berfilsafat Pancasila untuk berusaha bersama-sama menjadikan suatu negara yang adil dan makmur dan diridhoi Allah Subhanahu wa taala sebagai baldatun thayyibatun warobun ghafur. Pada bagian ini merupakan bagian yang mengandung persoalan mengenai fungsi dan misi Muhammadiyah sendiri dalam masyarakat negara Republik Indonesia, yang dimana berdasarkan keyakinan dan cita-cita hidup yang bersumberkan ajaran Islam yang murni seperti tersebut, Muhammadiyah menyadari kewajibannya berjuang dan mengajak segenap golongan dan lapisan bangsa Indonesia untuk mengatur dan membangun tanah air dan negara Indonesia sehingga merupakan masyarakat dan negara adil dan makmur, sejahtera bahagia, material dan spiritual yang diridhoi Allah Subhanahu wa taala. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Billy Febrian Yusuf. Saya akan melanjutkan pembahasan yang sudah dipaparkan oleh rekan saya. Sekarang yakni ada pedoman untuk memahami MKHCHM. Pedoman di sini ada beberapa poin. Yang pertama ada pokok-pokok persoalan yang bersifat ideologis. Yang poin kedua yang ini fungsi akidah dalam persoalan MKCHM sebagai sumber yang menentukan bentuk keyakinan dan cita-cita itu sendiri. Poin C, fungsi cita-cita atau tujuan dalam persoalan keyakinan dan cita-cita hidup ialah kelanjutan atau konsekuensi dari akidah. Poin D, yakni berdasarkan keyakinan dan cita-cita hidup yang berakidah Islam dan dikuatkan oleh hasil penyelidikan secara ilmiah, historis, dan sosiologis. Poin E, yakni keyakinan dan cita-cita hidup Muhammadiyah tentang persoalan-persoalan pokok. Dan yang terakhir yakni paham agama.
Di bagian terakhir yakni ada fungsi dan misi Muhammadiyah. Di sini ada 3 poin. Yang pertama yakni berjuang dan mengajak segenap golongan dan lapisan bangsa Indonesia untuk mengatur dan membangun tanah air Indonesia. Poin kedua yakni tercapai dan terlaksananya keyakinan dan cita-cita Muhammadiyah. Dan yang terakhir yakni Muhammadiyah menggunakan dakwah Islam amar ma'ruf nahi mungkar dalam arti dan proporsi yang sebenar-benarnya sebagai jalan satu-satunya. Baik, mungkin sekian dari kelompok 5. Mohon maaf bila ada salah-salah kata dalam penyampaian presentasi. Kami mohon undur diri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.